Good now. Oh, what a shot that is! From distance! It dipped on Indonesia dan Vietnam selalu berjodoh, namun selalu dirugikan. Duel Indonesia dan Vietnam menjadi pertandingan yang tidak asing dalam beberapa waktu belakangan. Kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia, Piala AFF, SEA Games hingga kualifikasi Piala Asia U20 yang akan berlangsung pada September mendatang akan mempertemukan tim Merah Putih dengan wakil negara naga biru itu. Alasan Indonesia dan Vietnam kerap berjumpa di fase grup beragam turnamen itu adalah karena kedua negara selalu berada di pot yang berbeda dalam pengundian. Pada saat kualifikasi Piala Dunia 2022 yang juga sebagai babak penentuan awal Piala Asia 2023, Indonesia dan Vietnam berada di pot berbeda. Ketika itu Indonesia menempati pot 5, sementara Vietnam masuk di pot 2. Vietnam dan Indonesia berada di pot berbeda karena ranking FIFA yang berbeda jauh. Pada saat pengumuman penentuan pot tersebut, Vietnam menempati peringkat ke-96 dan Indonesia menghuni peringkat ke-160. Lalu pada Piala AFF 2020, Indonesia dan Vietnam kembali berada di pot pengundian yang berbeda. Namun bukan karena ranking FIFA, melainkan capaian Vietnam sebagai juara pada edisi sebelumnya. Pada SEA Games 2021, faktor juara bertahan juga menempatkan Vietnam berbeda pot dengan Indonesia. Selain itu, Vietnam juga menjadi tuan rumah. Sementara pada kualifikasi Piala Asia U20 2023, Indonesia dan Vietnam kembali bersaing dalam satu grup. Hal ini lagi-lagi disebabkan perbedaan pot pada saat drawing. Indonesia menempati pot 1 karena menjadi tuan rumah, sementara Vietnam ada di pot kedua. Tentu, ini akan menjadi pembalasan bagi pasukan Sintayong, mengingat di Piala AFF U19 beberapa waktu lalu, skuad Garuda Nusantara dirugikan karena adanya dugaan main mata yang dilakukan Vietnam dengan Thailand. Memang Indonesia dan Vietnam merupakan salah satu rival terpanas di Asia Tenggara. Beberapa pertemuan terakhir dengan Vietnam selalu terdapat drama dan juga kontroversi yang terjadi. Bek didikan Sintayong selangkah gabung Napoli. Bek raksasa yang merupakan anak asuh Sintayong tinggal selangkah lagi berbaju Napoli, di mana ia telah diagendakan tes medis pada pekan ini. Pemain tersebut yakni Kim Min-jae yang merupakan mantan anak asuh Sintayong di timnas Korea Selatan dulu. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa bek jangkung tersebut akan menjalani uji medis di Naples pada pekan ini. Kim yang saat ini membela Fenerbahce sebetulnya tidak hanya diminati oleh Napoli. Klub Ligue 1 Prancis Rennes juga menaruh ketertarikannya. Beberapa klub dari Liga Premier Inggris juga disebut-sebut memantau situasi sang pemain. Sebelum melatih timnas Indonesia, Sintayong memang pernah menggembleng tim di Korea Selatan antara 2017 dan 2018. Bahkan di tahun 2018, ia pernah meraih kejayaan di Indonesia dengan merebut kampiun Asian Games 2018 setelah memenangkan laga final kontra Jepang di Stadion Pakansari Bogor. Dengan sentuhan tangan dingin Sintayong, para pemain bertalenta mulai memikat klub besar Eropa. Sintayong yang saat ini menggembleng timnas Indonesia di 3 kategori umur pun bukan tidak mungkin akan menularkan sentuhannya agar para pemain skuad Garuda nantinya bisa bermain juga di Eropa. Atau minimal berkarir di Korea dan Jepang seperti yang sudah terjadi pada Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam yang mana sukses menembus 2 liga terbesar di Asia tersebut berkat penampilan memukaunya di bawah asuhan Sintayong. Cara AFF supaya timnas Indonesia batal pindah ke EAFF.
Yang pertama, undang PSSI ke Singapura. Baru-baru ini Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan bahwa PSSI diundang untuk bertemu anggota AFF dan AFC. Bukan tidak mungkin, AFF bakal melobi PSSI dalam pertemuan ini supaya tidak meninggalkan federasi di bawah mereka. Tidak hanya itu, AFF dipercaya dalam waktu dekat bakal merespons surat keberatan PSSI. Tidak sekedar mengeluarkan respons, AFF wajib memberikan jawaban yang memuaskan PSSI dan hati pecinta timnas Indonesia. Yang kedua, bandingkan turnamen AFF dan EAFF. AFF bisa meyakinkan PSSI untuk bertahan di Asia Tenggara dengan membandingkan turnamen kelompok umur antara AFF dan EAFF. Meski terkesan buruk, AFF memang lebih teratur dalam mengagendakan turnamen kelompok umur. AFF memiliki turnamen Piala AFF U16, U19, dan U22. Turnamen ini tentu sangat penting bagi pemain muda untuk mengukur kemampuan mereka setelah berbulan-bulan berlatih. Sekedar diketahui, pemain muda merupakan aset penting yang sangat dibutuhkan sepak bola Indonesia ke depannya. Lalu yang ketiga, janjikan pot 1 drawing Piala AFF 2022. Menurut laporan The Top 24/7, AFF sudah menyiapkan timnas Indonesia untuk masuk pot 1 drawing Piala AFF 2022. Hal tersebut ditengarai merupakan cara supaya timnas Indonesia tidak meninggalkan AFF. Dalam penilaian The Top 24/7, Indonesia berpotensi masuk pot 1. Sebab dalam 3 edisi terakhir Piala AFF, yakni 2016, 2018, dan juga 2020, skuad Garuda 2 kali masuk final. Sekedar diketahui, performa di 3 edisi terakhir menjadi tolak ukur penentuan posisi pot drawing.